Kalau boleh kami tahu, apa itu sebenarnya KWPSI? Ini adalah semacam organisasi paguyuban kepedulian sosial. Apakah ada semacam kegelisahan ataupun keresahan dari teman-teman jurnalis di Aceh terhadap perjalanan penerapan syariat Islam di Aceh? Mengambil suatu kepedulian dari sisi media, karena memang pada saat itu syariat Islam itu sangat kurang kuat. Nah, kenapa bisa konsentrasinya khusus ke soal perbankan misalnya? Itu memang berawal dari keresahan kita juga. Kalau kami tidak salah tracking kan lebih banyak kepada persoalan perbankan. Kalau perbankan agak lebih becek dikit gitu ya. Soal sosialisasi ini sudah sangat banyak nih kan. Ya, tapi kesannya KWPSI pasif nih ya ketika kanun ini dihantam ya. Enggak, kita juga mau ikut melakukan pembelaan juga. Pembelaan juga. Artinya ketika keluar statement-statement misalnya seperti itu, tapi kawan-kawan di KWPSI terkesan diam juga, apa takut kehilangan pariwara? Itu kita advokasi. Oh, advokasi. Bukan takut kehilangan pariwara kan? Kalau dengan pemerintah Aceh itu kita advokasi, malah kita di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, selain organisasi profesi formal seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, dan lain-lain, di beberapa daerah termasuk Aceh, ada juga organisasi-organisasi lokal atau paguyuban yang peduli terhadap berbagai macam isu-isu sosial. Ada misalnya wartawan yang peduli dengan korupsi, dengan narkoba. Menariknya di Aceh, sejalan dengan pemberlakuan syariat Islam, muncul organisasi Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam. Saking strategisnya atau karena strategisnya organisasi ini, Sabtu pada tanggal 27 Oktober 2018, Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh ketika itu Usama El Madri menyampaikan bahwa kehadiran KWPSI selama ini dengan dukungan anggotanya dari berbagai media terbukti sangat efektif dalam mengawal dan menciptakan opini positif untuk penegakan syariat Islam di Aceh. Selama ada KWPSI, menurut Usama, orang-orang yang tidak senang dengan syariat Islam pasti akan berulang kali untuk terang-terangan menyerang syariat Islam di Aceh. Mereka pasti akan berhadapan dengan wartawan-wartawan yang peduli syariat Islam di KWPSI. Begitu strategis pengakuan dari seorang pejabat Aceh. Namun apa sebenarnya, kapan organisasi ini berdiri, apa tujuan dan misinya? Kami mengundang Sekretaris Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam Aceh, yaitu Haji Muhammad Salman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, beliau juga salah seorang jurnalis di Aceh dan juga pengurus PWI ya. Pengurus PWI. Baik, Pak Salman, kita obrol santai saja, dan ini semakin menarik ketika peran-peran KWPSI ini kita coba diskusikan. Kalau boleh kami tahu, apa itu sebenarnya KWPSI? Walaupun namanya Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam, kira-kira gimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih atas kesempatannya kami diundang di podcast Sisi Lain. Ya. Suatu kehormatan bagi kami tentunya untuk membawa organisasi KWPSI. Ini tentunya sebenarnya organisasi biasa, bukan organisasi profesi seperti PWI, AJI dan EJTI dan lain-lain. Ini adalah semacam organisasi paguyuban kepedulian sosial. Kebetulan karena di Aceh juga ada suatu kekhususan yang kita dapatkan dari pemerintah pusat melalui UPA, yaitu Pemberlakuan penerapan syariah Islam dan segala hukum-hukumnya. Tentunya sejak 2005 ke atas itu ada suatu penerapan sisi syariah Islam ini yang lebih luas, yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam bidang hukumnya saja seperti yang sudah kita lakukan, kita rasakan pada tahun-tahun 2002, 2003 dan seterusnya. Itu Kapan KWPSI ini berdiri? 13 Desember 2012. 13 Desember 2012. Setelah beberapa bulan sebelumnya pada bulan Oktober kita mencoba beberapa wartawan inisiator dari beberapa media, kita galang suatu awalnya adalah suatu persatuan para media dan wartawan-wartawan yang peduli pada isu-isu penerapan syariah Islam. Lalu pada Desember 2012 kita bersepakat ada mendirikannya itu ya. Kita bentuk suatu lembaga pada bulan Desember 2012, namanya Kaukus. Sesuai namanya, ini memang bukan lembaga yang tetap, tapi ini hanya sementara. Tapi dengan kondisi saat ini ternyata banyak sisi dari penerapan syariah Islam yang harus dibenahi, yang perlu kita kawal, perlu kepedulian dari rekan-rekan wartawan, dari media-media yang ada di Aceh, sehingga penerapan ini menjadi lebih sempurna. Artinya selain ada landasan hukum ataupun undang-undang regulasi tadi ya soal pemberlakuan syariah Islam, apakah ada semacam kegelisahan ataupun keresahan dari teman-teman jurnalis di Aceh terhadap perjalanan penerapan syariah Islam di Aceh? Ya, memang pada saat itu seperti kita ketahui semua bahwa kalangan media memang menjadi suatu yang yang diharapkan tentunya mengambil suatu kepedulian dari sisi media, karena memang pada saat itu syariah Islam itu sangat masih pemberlakuannya masih kurang kuat dari sisi bahkan pemerintah saja tidak pede pada saat itu. Ya. Lalu misi dan visinya atau tujuannya untuk apa? Kita mencoba mengawal apa yang telah dicantumkan di dalam kanun, dalam undang-undang dan berbagai regulasi yang ada itu, agar itu bisa diterapkan pelan-pelan, karena memang mengharapkan berjalan 100% dengan cepat dalam beberapa tahun itu sulit. Karena memang kita sudah terlalu lama kurang dekat dengan hukum-hukum syariah Islam. Kita lebih selama ini ya seperti di daerah lain itu lebih pada sisi ibadah dari sisi ini. Dari sisi hukum dan muamalah kita menjadi janggal dengan kondisi sejak dideklarasikan pertama syariah Islam pada masa Pak Gubernur Abdullah Putih 2002-2001 itu banyak yang kurang pede dengan hal-hal hukum syariah Islam, hukum muamalah dan jinayah, segala hal yang terkait dengan ini, dan kita lebih pada sisi ibadahnya saja, hanya rukun Islam, rukun iman dan lain-lain. Ya, bentuk organisasinya ini apa? Misalnya berbadan hukum, akte atau hanya berbadan hukum ya? Berbadan hukum. Sifatnya ada yayasan atau gimana? Semacam
perkumpulan gitu ya. Semacam organisasi nirlaba. Nirlaba ya, ada ketua, ada sekjen, ada lain-lain ya. Ya, ada pengurus. Dari tracking yang kami lakukan, selain ada seminar-seminar, juga ada pengajian-pengajian ya. Bahkan kalau kami tidak salah mengutip, KWPSI ini juga salah satu organisasi yang menjadi motor pendorong lahirnya perbankan syariah di Aceh. Ya kan gitu kan? Dalam banyak diskusi, KWPSI mendorong bank syariah, ekonomi syariah gitu ya di beberapa kegiatan yang kami lihat mulai dari 2018. Betul itu ya? Ya. Nah, kenapa bisa konsentrasinya khusus ke soal perbankan misalnya? Sebenarnya bukan 2018, tapi ini sudah kita mulai pada awal-awal. Awal-awal. Pada 2013 itu memang berawal dari keresahan kita juga terhadap praktek perbankan. Ada dari sisi ekonomi segala ke sisi muamalah, sisi yang namanya transaksi di masyarakat termasuk perbankan. Itu karena ada juga setelah hal-hal lain bisa kita laksanakan seperti kanun cambuk dan maisir, kamar dan kalwat. Itu memang muncul di kalangan masyarakat itu. Kok syariat Islam itu mengurus hal-hal yang sifatnya menghukum, sifatnya pelanggaran-pelanggaran hudud dengan jinayah, maisir, kalwat dan lain-lain. Sementara ada dalam UPA itu juga kita diatur perlu satu pelaksanaan suatu ekonomi yang berlandaskan pada sisi syariah Islam, yaitu ekonomi syariah. Tapi di akhir-akhir ini atau katakanlah ini kan dari namanya ya, Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam. Tentu kan segmentasi syariat Islam itu kan tidak hanya perbankan, juga ada soal kalwat gitu kan. Kayaknya kurang sekali mendapat perhatian dari KWPSI ya. Itu pada awal-awalnya sudah kita advokasi juga, dan itu ternyata bisa berjalan dengan baik. Kita lihat peranan pada 2013-2014 itu peranan WH berjalan dengan baik, mereka melaksanakan tugas-tugasnya. Dinas Syariah Islam juga mengontrol pelanggaran-pelanggaran yang 3 jenis ini, kalwat, maisir dan juga minuman keras. Itu juga kita lihat setiap waktu, hampir tiap bulan itu proses pencampukan dan pelaksanaan hukuman-hukuman pelanggaran syariat Islam itu berlangsung hampir tiap Jumat. Artinya ini memang tidak ada kendala. Ada satu sisi yang memang sudah berjalan baik di pemerintahan sendiri, yaitu pada WH, pada Dinas Syariah Islam, pada lembaga-lembaga mahkamah syariah yang memang itu terlaksana, terimplementasi dengan baik. Enggak, maksud saya bukan pada eksekusi. Kalau eksekusi itu memang tugas pemerintah ya. Maksudnya gini, misalnya kejadian-kejadian kalwat ya, perzinaan dan segala macam, menurut hemat kami itu tidak muncul kajian-kajian syariah maupun kajian-kajian hukum dari KWPSI. Katakanlah misalnya masyarakat menunggu apa komentar KWPSI terhadap misalnya praktek remaja di PD yang melakukan perzinaan secara berkelompok, ya kan? Tidak ada diskusi-diskusi KWPSI misalnya kenapa ini bisa terjadi, di mana salahnya, apa yang harus diperbaiki. Kalau kami tidak salah tracking kan lebih banyak kepada persoalan perbankan. Kalau perbankan agak lebih becek dikit gitu ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Artinya bahkan kalau ini perbankan kan banyak sponsornya gitu kan. Bukan. Kalau perbankan justru nggak ada sponsor. Kita lebih banyak lawannya. Oh gitu. Setelah berhasil baru ada. Gitu. Awal-awalnya malah kita dicurigai segala macam. Justru itu ada perlawanan yang saya jelaskan sedikit tentang kalwat tadi. Itu kita setiap sebulan sekali itu setiap ada muncul isu-isu kayak di PD kemarin itu. Kita hadirkan juga Ketua KPAI Pak Dr. Muhammad AR. Kita bahas itu bagaimana itu bisa terjadi dan apa solusinya. Kita juga ikut membahas
Kemudian juga kejadian di Masjid Sare yang terjadi juga khalwat yang juga sangat meresahkan. Kemudian juga di beberapa tempat ada khalwat di masjid, termasuk anak-anak. Kemudian juga yang di PD yang baru-baru ini. Yang PD Misila tuh ya. Yang di rumah kosong itu ya. Kita ada, kalau mungkin Pak Muhammad Saleh ikut di pemberitaan juga ada kita ini, bahwa itu perlu kita angkat sisi bahwa itu perlu ketahanan keluarga. Itu memang sisi-sisi yang terjadi selama ini karena keluarga tidak peduli dan masyarakat tidak peduli kepada sisi pembinaan moral anak-anaknya, dan kepedulian pagi kampung juga tidak terlaksana dengan baik. Oke, ada berapa anggota KWPSI dari berbagai media? Kalau anggota mungkin kalau pengurus ya, pengurus itu mungkin ada sekitar berapa, termasuk di seksi itu ada sekitar 50-an orang. 50-an orang. Kalau anggota mungkin ya ada dari banyak media, itu dengan sukarela juga ikut di KWPSI. Meskipun ada yang tidak ikut resmi, tapi secara umumnya memberikan dukungan sepanjang itu untuk memperbaiki, untuk memberikan suatu dorongan bagi pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam sesuai dengan yang tertulis dalam regulasi kanun-kanun yang ada. Kalau 50 pengurus, katakanlah setengahnya adalah jurnalis dari berbagai media, hampir 70%. 70%. Setiap diskusi-diskusi itu masing-masing pengurus menulis di medianya sendiri. Tentu kampanye mengenai program-program KWPSI itu menjadi lebih masif ya. Mungkin tidak semua yang menulis hasil-hasil diskusi itu, hasil-hasil seminar itu, sehingga masih ada masyarakat yang bertanya sementara apa kiprah inti dari KWPSI. Baik, ini menyangkut soal kasakusuk kanun lembaga keuangan syariah yang akhir-akhir ini menjadi isu menarik ya. Ada yang meminta bank konvensional diaktifkan kembali, ada yang mengkritik habis sistem perbankan syariah. Apa pendapat KWPSI? Ya, ini memang yang terjadi saat ini pro kontra memang kita pahami karena ini memang perlu sosialisasi yang lebih intern dari berbagai pihak, dari kalangan pemerintah, dari ulama, dari perbankan, dari sisi. Tapi itu kami kira sudah sangat panjang sosialisasinya kan. Malah beberapa waktu lalu pemerintah Aceh sendiri kan juga sosialisasi dalam bentuk berita berbayar di beberapa media. Saya kira soal sosialisasi ini sudah sangat banyak nih kan. Ya, tapi kesannya KWPSI pasif nih ya ketika kanun ini dihantam ya. Enggak, kita juga ikut melakukan pembelaan juga. Pembelaan juga. Jadi sebenarnya ini juga salah satu karya dari KWPSI karena tidak hanya ini kan hanya rentetannya. Awalnya kan kita 2013 itu ketika Gubernur Dr. Zaini juga menawarkan juga ada satu format penerapan syariat Islam. Ada juga keresahan dari Gubernur Zaini Abdullah. Kenapa syariat Islam Aceh seolah-olah hanya kanun khalwat dan sisi-sisi yang menghukum dari maisir dan khalwat tadi itu. Kenapa enggak kita dorong ada satu lahir lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan itu. Lalu pada September 2013 kita undang Ketua Mahkamah Syariah Aceh Pak Idris Mahmudi untuk memberikan suatu pencerahan, pemaparan bagaimana solusi dan yang harus dilakukan agar lembaga-lembaga keuangan di Aceh ini bisa disyariahkan. Enggak, maksud saya gini Pak Salman, ada semacam platform perjuangan bersama ya. Tadi kan salah satu motor penggerak lahirnya kanun syariat Islam atau perbankan syariah ini kan dari KWPSI. Nah akhir-akhir ini misalnya begini, hanya gara-gara uang nyangkut di ATM,
lalu banyak media menghantam sistem yang salah. Ya kan, seolah-olah sistem perbankan syariah ini salah, padahal waktu narik duit di ATM Bank Syariah Indonesia itu agak sedikit macet. Ini kan jangan sampai hanya gara-gara marah pada tikus lalu rumah dibakar. Tapi hasil tracking kami juga, beberapa pemberitaan media yang ex officio adalah pengurus KWPSI justru menulis juga berita-berita seperti itu gitu kan. Artinya pembelaan secara moralnya di mana gitu. Ya, ini memang suatu hal yang kita akui bahwa memang ada persoalan. Ada faksi gitu. Ada bukan faksi. Bukan faksi. Ada persoalan di dalam pelaksanaan konversi dari bank-bank bank yang 3 itu BNI Syariah, malah di Aceh 6 ya. Itu ada proses. Tentunya di proses itu banyak terjadi kendala-kendala, tidak bisa dengan mudah, dan kita juga advokasi beberapa kali, termasuk dengan mungkin bukan dengan pihak perbankannya, tapi kita coba advokasi dengan pemerintah Aceh. Bahkan kita juga mengadvokasi dengan Pak Gubernur pada masuk isu-isu konflik di kalangan Kadin sendiri itu pada saat itu. Kita coba masuk di pengajian juga ada, kita sampaikan, kita berikan pendapat, kita konsultasi dengan ulama-ulama. Pada saat itu mungkin kita mau advokasinya di sisi pemerintah, karena ada isu pemerintah mau advokasi bareng dengan pemberitaan, tapi pemberitaannya minus nih kayaknya, kurang optimal ya pemberitaan. Kalau pemberitaan mungkin ya lebih pada saat itu masih banyak pemberitaan tentang dukungan kepada kanun ini. Tapi begitu dihantam kemarin agak tersumbat kesannya. Mungkin ketika muncul persoalan itu setelah selesainya dengan pemerintah Aceh, kita dorong agar lahirnya suatu pergub dan lahir juga Dewan Syariah Aceh, dan kita sudah berhasil meyakinkan pemerintah Aceh untuk tidak menunda kanun ini, karena itu sempat juga kemarin mau ditunda, beredar surat draft dokumen dari Gubernur Pak Nova Iriansyah ke DPR, lalu kita berikan pendapat ke DPR, kita advokasi, kita jumpai Ketua DPR Pak Dahlan Jamaluddin dan beberapa pengurus di anggota Komisi 3, kita berikan pendapat, kita berikan pandangan, termasuk juga kepada gubernur, termasuk ketika gubernur juga agak memberikan satu penilaian yang negatif terhadap kanun ini, itu dengan pernyataannya ini hukum langit tidak relevan diterapkan di itu yang kami maksud. Artinya ketika keluar statement misalnya seperti itu, tapi kawan-kawan di KWPSI terkesan diam juga, takut kehilangan pariwara. Itu kita advokasi. Bukan takut kehilangan pariwara kan? Kalau dengan pemerintah Aceh itu kita advokasi, malah kita di depan, masuk ada sampai gubernur juga ingin memberikan penjelasan, kita menolaknya, bahwa itu nggak perlu ada penjelasan, kalau kita sudah pahami. Kita dorong orang-orang yang pakar-pakar syariah itu agar itu kanun itu tidak dicabut sampai mereka juga membuat diskusi di pondok di Anjung, masuk di Hotel Kiryat. Pada saat itu masih ada almarhum Pak Makmur, juga mencoba berdiskusi dengan saya. Saya bilang ini tidak bisa, ini karena kanun ini sudah menjadi suatu keputusan yang final, jadi harus dilaksanakan, jangan sampai ada penundaan, dan segala proses kekurangan kita akan sampaikan nanti kepada pihak pihak bank syariah yang terkait dengan hal ini. Ya, sebab mengutip pernyataan mantan Kadis Pendidikan Daerah Usamah ya, menarik ini. Dia mengatakan, istilah saya KWPSI ini kecil barangnya tapi besar khasiatnya. Artinya meskipun KWPSI hanya lembaga kecil dengan anggota puluhan orang saja,
tapi dampaknya sungguh luar biasa. Artinya ini kan ada harapan-harapan dari di luar dunia jurnalis, apakah birokrat, apakah dunia perbankan terhadap keberadaan KWPSI ini gitu ya. Apa ya, mungkin kami merasa apa karena mungkin terkait perbankan ya, karena ada hubungan-hubungan khusus oknum anggota dengan pimpinan-pimpinan bank nasional mungkin, jadi agak sedikit sungkan gitu, segan gitu. Ya, kalau soal yang isu terakhir memang kita belum masuk, yang termasuk masa ATM kita akui itu belum, karena memang itu sudah sudah kita apa namanya, kita coba komunikasi dengan orang-orang BSI, mereka katanya berproses ini sampai bulan Juni nanti. Dan ternyata dari April sampai hari ini sampai Juni nanti itu banyak terjadi proses-proses yang hambatan di ATM khususnya pada bulan puasa kemarin. Dan itu nggak bisa kita jelaskan secara teknisnya. Kita minta orang BSI memberikan penjelasan sampai dua kali kita berikan mereka hak untuk menjelaskan komplain-komplain di masyarakat, karena komplain masyarakat juga tidak bisa kita nafikan. Oke. Karena ini juga menyangkut dengan persoalan hajat hidup orang hajat hidup. Ketika orang perlu uang segera ke ATM, tiba-tiba nggak keluar uang, orang marah-marah, nggak mungkin kita tenangkan. Itu adalah proses alamiah. Solusi kita memang tidak tampil di pemberitaan, kita coba hubungi orang-orang BSI, Pak ini ada persoalan gini-gini, tolong dijelaskan apa kendalanya, jangan sampai gara-gara ulah BSI kanun LKS menjadi negatif di mata masyarakat. Di luar dari persoalan perbankan syariah tadi, apakah ada kesepakatan di internal KWPSI misalnya begini, antara hasil-hasil kajian, hasil-hasil pengajian, hasil-hasil diskusi di KWPSI itu bergerak lurus diaplikasikan dalam pemberitaan. Maksud saya begini, misalnya seperti kasus remaja di PD. Ya, remaja di PD yang diduga melakukan penjinaan segera dihukum. Pada satu sisi KWPSI melakukan advokasi seperti Bung Muhammad Saman mengatakan tadi. Tapi di sisi lain juga menulisnya justru vulgar gitu kan. Di sisi lain sepakat ini untuk diaplikasi, tapi ketika praktek profesinya di medianya menulisnya tidak mencerihan apa hasil dari diskusi atau pengajian di KWPSI itu gitu. Agak berbanding terbalik gitu. Apa nggak ada kesepakatan misalnya, oke ya, ini sudah kita diskusikan advokasi, tolong teman-teman menulis kasus ini dalam versi yang lebih soft misalnya gitu. Nggak ada itu? Pada awalnya memang sudah kita sepakati. Itu misalnya ketika pengajian malam Kamis, itu muncul berita itu ada satu pendidikan pembinaan yang kita dorong kepada pemerintah, dinas syariat dan enggak, maksudnya nih internal wartawan dalam pemberitaan. Dari hasil ini bahwa ini kita berikan di grup KWPSI itu, ini berita ini terjadi begini, kita dorong kepada pemerintah yang dinas terkait pemberdayaan perempuan dan anak, dinas syariat Islam, agar ini menjadi suatu kepedulian untuk ditangani, dan itu sudah seragam pada dalam minggu itu. Dalam minggu itu, kalau sebelumnya mungkin kita ketika muncul pemberitaan sebelum kita advokasi itu mungkin kita tidak bisa mengakses, karena itu juga menjadi suatu wilayah domainnya media masing-masing gitu ya. Itu sebelum karena kan ada rentang waktu sampai 2 minggu ketika terjadi, kita masuk pada masa selanjutnya itu sudah lebih soft. Sudah ada satu pengkondisian bahwa tujuan kita adalah mendidik, dan itu melindungi hak-hak anak dan juga pembinaan keluarganya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, dan melibatkan dinas pemberdayaan perempuan, komite perlindungan anak, dan pihak-pihak yang harus ikut turun tangan mengambil bagian dalam pembinaan ini. Baik, terima kasih Bung Muhammad Saman atas kehadirannya di dialog kita malam ini. Sahabat Sisi Lain, itu tadi soal kiprah, misi, tujuan dan program dari Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam. Mudah-mudahan hadirnya organisasi ini
dapat semakin memperkuat pengawasan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tidak hanya soal bank syariah, tapi juga banyak praktek-praktek khalwat, khamar, dan lainnya. Dan kita berharap bahwa KWPSI ini benar-benar memihak kepada pemberlakuan syariat Islam di Aceh, karena mereka lah menjadi salah satu benteng terhadap kekuatan pelaksanaan kekhususan ini di Aceh. Jika teman-teman di KWPSI ini ya mungkin lemah atau sedikit goyang, bisa saja pengawasan di sektor media akan menjadi lemah. Kita dukung ramai-ramai, kita sepakati ini. Semoga saja teman-teman KWPSI diberi kekuatan iman dan kekuatan fisik, karena iman juga agak khawatir juga kita kan. Bisa naik turun. Godaannya banyak nih kan KWPSI kan. Terima kasih sekali lagi Bung Salman atas kehadirannya. Sahabat Sisi Lain, di akhir pertemuan kita kami hanya ingin menyampaikan bahwa COVID itu nyata, jangan anggap remeh. Selalu jaga jarak, cuci tangan, dan gunakan masker. Sudah cukup menjadi korban, jangan sampai kita menjadi bahagian dari korban itu. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sampai dulu. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.